Saudara, sejumlah korban bencana di Aceh Tamiang kini sudah bisa menempati hunian sementara yang telah rampung dibangun. Namun, masih ada warga yang kini masih menunggu kepastian mendapat huntara atau tidak. Setelah bertahan di tenda pengungsian sebulan lebih, sejumlah warga korban banjir kini sudah dapat tempat untuk menempati hunian sementara atau huntara. Kini mereka bisa menempati tempat istirahat yang lebih aman dan nyaman dengan sanitasi baik. Mereka mengaku di hunian ini merasa lebih aman dan nyaman dibandingkan di tenda pengungsian. Namun, masih ada warga yang menanti kepastian mendapat huntara atau tidak. Warga yang tidak terdaftar sebagai penerima huntara merupakan warga yang sudah berkeluarga dan masih tinggal di rumah orang tua, sehingga hanya mendapat 1 unit huntara untuk orang tua sebagai pemilik rumah. Lebih nyaman daripada di tenda darurat. Sampai kemari kami lebih terasa aman lah, tidak ada kendala apapun gitu. Dari segi air, tidur kami nyaman gitu, tidak terkena maksudnya abu gitu yang berterbangan. Alhamdulillah ya, kami senang hati berada di sini dengan huntara ini. Pemerintah Kabupaten Pd Jaya menargetkan pembangunan hunian sementara atau huntara selesai sebelum Ramadan, saudara. Ini proses pembangunan huntara mencapai 50%. Berdasarkan data Pemkab Pd Jaya, 380 unit huntara dibangun oleh BPBD, 162 unit oleh Danantara, 63 unit oleh Dompet Duafa, dan lainnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kami selesaikan lebih kurang sekitar 776 huntara yang akan kita peruntukkan kepada masyarakat yang terdampak langsung dari bencana banjir bandang ini. Penyelesaiannya lebih kurang sekitar 50% sampai saat ini, dan insya Allah kami akan memaksimalkan sebelum bulan Ramadan tiba, mereka semuanya sudah tinggal di huntara. 2 bulan pasca bencana banjir dan tanah longsor, warga Kampung Durian Aceh Tamiang masih bertahan di pengungsian. Warga berharap dapat segera direlokasi. Kondisi Kampung Durian di Aceh Tamiang kini masih tertutup lumpur tebal pasca diterjang banjir dan tanah longsor akhir November 2025 lalu. Warga Kampung Durian berharap bisa segera direlokasi. Warga mengaku sudah menjalani pendataan penerima hunian sementara, namun belum mendapat informasi kapan mereka akan direlokasi. Tanggapannya ya Ibu, setuju lah direlokasi daripada harus tiap tahun kena dampak banjir begini. Kalau untuk huntaranya Ibu belum pasti. Apa kami ditaruh di huntara atau belum? Pendataannya Bu udah berjalan atau belum? Udah berjalan. Lebih lengkap mengenai kondisi terkini di Aceh Tamiang, kita sapa jurnalis Kompas TV ada Emir Syahpurba dan juru kamera Roganda Malau di Aceh Tamiang. Selamat siang Emir, sekolah darurat dibangun agar anak-anak korban bencana tetap bisa belajar. Bagaimana kondisi sekolah darurat di sana? Ya Bella dan juga saudara, saat ini saya berada di Kampung Durian Aceh Tamiang yang Anda dapat saksikan di belakang saya ini merupakan proses untuk pembangunan hunian sementara. Dilakukan sejumlah proses seperti untuk meratakan tanah dan juga perakitan struktur bangunan yang nantinya akan digunakan sebagai unit huntara. Dan untuk anak-anak memang di kompleks pengungsian ini juga ada sekolah darurat yang digunakan setiap harinya untuk proses belajar mengajar murid-murid yang ada di sini. Adapun tadinya saudara, pembelajaran dilakukan khusus untuk kelas 4 siswa dari salah satu madrasah ibtidaiyah yang ada di Aceh Tamiang, dan memang selama 6 hari itu dalam 1 minggu kegiatan belajar mengajar dilakukan rotasi. Misalnya pada hari ini kegiatan belajar mengajar dilakukan untuk kelas 4, maka kemudian di hari berikutnya akan diikuti oleh kelas-kelas lainnya. Dan tadinya saya memantau kegiatan siswa begitu antusias mengikuti pembelajaran pada hari ini, dan untuk sekolah darurat ini sudah memasuki pekan ketiga beroperasi, dan pada pekan pertama dan juga pekan kedua dilakukan semacam
pemulihan mental siswa-siswa yang dilakukan oleh guru, dan pada pekan ketiga ataupun per hari ini pembelajaran sesuai dengan tingkatan kelas mulai dilakukan. Dan tadinya saya sempat mewawancari seorang guru yang bertugas di sekolah darurat ini yang menyampaikan bahwasannya untuk siswa-siswa yang ada di sini memang berasal dari sejumlah kampung yang berada di sekitar Kampung Durian, dan memang berasal dari sekolah yang sama, yaitu salah satu sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Aceh Tamiang. Adapun penjelasan mengenai salah seorang guru tersebut akan disampaikan dalam wawancara berikut. Untuk saat ini kita lihat bersama anak-anak sudah belajar seperti biasa, karena minggu pertama, minggu kedua kita sudah menerapkan trauma healing kepada mereka untuk saling berbagi cerita selama pengalaman mereka di pengungsian dan pengalaman mereka saat banjir. Saat ini juga alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah memulai pembelajaran di hari pertama ini, yaitu mulai pembelajaran mengikuti kurikulum, walaupun tentunya di awal-awal kita melaksanakan ice breaking untuk memotivasi terlebih dahulu. Yang pertama, kebutuhan pertama itu papan tulis, Pak. Papan tulis, memang sama sekali kita tidak ada papan tulis. Kemudian untuk seragam anak-anak juga kita tidak ada, karena mengingat juga seragam mereka sudah hanyut terbawa oleh banjir bandang yang lalu. Kemudian seperti meja mungkin masih kurang, walaupun sudah ada, tapi masihlah kami membutuhkan itu. Ya saudara, selain beberapa kebutuhan seperti papan tulis dan juga seragam siswa, tadi saya juga sempat berbincang mengenai kendala yang dihadapi oleh guru yang mengajar di sekolah darurat ini. Dan memang mereka mengatakan dengan sepenuh hati setiap harinya mengajar di sekolah darurat ini, namun beberapa kendala memang dirasakan oleh guru-guru yang bertugas. Salah satunya adalah transportasi menuju ke sekolah darurat ini. Mengingat guru-guru yang mengajar tinggal di sejumlah desa ataupun kampung yang ada di sekitar Kampung Durian ini. Bella. Soal bagaimana anak-anak dan juga para guru mengajar dan juga sekolah di sana. Lalu bagaimana juga dengan nasib warga yang belum mendapat hunian sementara, Emir? Ya, Bella dan juga saudara, untuk di Kampung Durian ini memang nantinya di tempat saya mengabarkan ini akan dibangun hunian sementara yang pada saat ini sedang dalam proses. Yang saya sebutkan di awal adalah saat ini sedang dilakukan sejumlah pengerjaan seperti untuk meratakan tanah dan juga perakitan struktur-struktur untuk hunian sementara. Dan memang target untuk selesainya huntara ini ditargetkan sebelum bulan Ramadan nanti. Dan pada saat berbincang dengan warga, memang di lokasi pengungsian ini ada sekitar 100 kepala keluarga yang mengungsi, dan mereka sudah bertahan semenjak pasca banjir, terhitung mungkin udah 1 bulan lebih mereka bertahan di lokasi ini, Bella. 1 bulan maksud saya, 1 bulan lebih. Masih ada 100 keluarga KKI seperti itu ya yang belum mendapatkan huntara. Kita berharap keluarga ini bisa segera menempati huntara sebelum Ramadan dimulai, dan juga kebutuhan anak-anak sekolah tadi segera bisa dipenuhi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juga Roganda Malau langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Selamat bertugas dan harap berhati-hati, jaga kesehatan Anda.